Oke. Bis. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tugas UTS untuk perancangan arsitektur enterprise menggunakan EAP. Saya sendiri Ahmad Dawasidki dengan NIM A12 2020 06412 dan seterusnya, Mas. Nama saya Afrizal Zaisidan Fabian Nafi dengan NIM A12.2020.06.342. Ya, lanjut Jal. Lanjut Jal. Nah, ini masalahnya tidak mempunyai blueprint atau di kampus UIN Jakarta itu tidak mempunyai blueprint. Jadi di sini kita akan membuat apa arsitektur enterprise-nya menggunakan metode EAP. Lanjut, Jal. Formulation of the problem. Bagaimana merancang sebuah arsitektur enterprise UIN Jakarta yang dapat menggambarkan hubungan antara proses bisnis, aktor yang terlibat, visi, misi, dan tujuan organisasi, sehingga memudahkan pengambilan kebijakan dalam melakukan pengembangan teknologi informasi di masa yang akan datang. Batasan masalah. Yang pertama, lokasi. Lokasinya itu UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta dengan menggunakan metode EAP. Lalu application arsitekturnya menggunakan informasi sistem arsitektur. Toolsnya menggunakan Principal Catalog, Value Chain Analysis, Aktor Catalog, Business Use Case Diagram, BFD, FDD, System atau Organization, dan System Function Metric. Dan yang terakhir, tidak membandingkan antar framework. Objektif dan benefit. Rancangan atau pemodelan enterprise arsitektur bagi UIN Jakarta. Yang pertama, memahami metode EAP untuk mendesain arsitektur enterprise. Lalu yang kedua, proses bisnis atau teknologi informasi. Yang ketiga, aktualisasi diri. Dan yang terakhir, referensi. Enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur itu menurut Fox 2009, semua kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan. Lanjut. Kalau arsitekturnya itu memiliki dua pengertian, yaitu pertama, deskripsi formal dari sebuah sistem atau perencanaan detail sistem pada level komponen untuk mengarahkan implementasinya. Yang kedua, struktur komponen, keterkaitan di antaranya dan prinsip serta bimbingan, penentuan perancangan, dan evolusi untuk seluruh waktu. Menurut Fox 2009. Dan yang terakhir, sebuah blueprint organisasi yang menentukan bisnis, informasi, dan teknologi yang digunakan agar tercapai misi organisasi. Menurut Fox 2009. Lalu ada metodologi yang digunakan adalah metode EAP. Nah, metode EAP yang pertama yang dicari itu preliminary arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan yang terakhir aplikasi arsitektur. Yang ini gambar mind map dimulai dari tadi preliminary vision arsitektur, bisnis arsitektur, sama information system arsitektur. Nah, ini metode EAP preliminary. Yang pertama itu studi lapangan, melakukan observasi dan wawancara terkait SOP, fungsi bisnis, atau OTKer. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, Principal Catalog. Principal Catalog
dalam Monash University pada tahun 2006 adalah keputusan arsitektur mengacu pada rencana strategis perguruan tinggi. Yang dua, mudah menambahkan dan mendevelop. Yang ketiga, tidak tergantung platform atau accessible. Yang keempat, mudah maintenance. Yang kelima, security priority. Yang keenam, melindungi privasi dan haki. Metode EAP atau vision arsitekturnya, yang pertama itu sejarah UIN. UIN itu dulu pada waktu 1957 sampai 1960 namanya ADIA. Terus pada waktu 1960 sampai 2022 sampai 2002 namanya IAIN. Nah, sampai sekarang UIN 2002 sampai sekarang. Lalu fakultasnya adalah FITK, FHA, FUF, FSH, Fitkom, FDI, FPSE, FEB, FST, FKIK, FISIP, Sekolah Pasca Sarjana. Nah, ini lanjut masih vision arsitektur. Yang pertama visi. Visinya adalah berdaya saing tinggi dan terdepan dalam mengembangkan dan mengintegrasikan aspek keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Yang kedua misinya yang pertama adalah menghasilkan sarjana yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Yang kedua, meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi kepentingan keilmuan dan kemasyarakatan. Yang ketiga, yang terakhir, membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga nasional, regional, maupun internasional. Nah, ini metode EAP, masih vision arsitektur lingkupnya. Yang selanjutnya adalah struktur organisasinya, dilihat dari Dewan Pertimbangan, Senat Universitas, lalu ada rektor, Purek, Purek 1, Purek 2, Purek 3, Purek 4, lalu satuan penguji, dan seterusnya. Jal. Selanjutnya vision arsitektur. Yang selanjutnya analisis value chain. Terdiri 22 kelompok sampai 215 proses bisnis. Itu tertera ada tabelnya mulai dari KPA, PPK nomor 12 kelompok ke KU sampai terakhir nomor 11 nama kelompoknya cashback nomor 22 TU. Analisis selanjutnya build value chain masih ada support activity-nya sampai primer activity. Selanjutnya metode EAP bisnis arsitektur aktor katalog. Aktornya pertama rektor sebagai tanggung jawab rektor memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kedua sampai ke 5 rektor 1, 2, 3, 4. Rektor 1 bertanggung jawab membantu rektor dalam bidang akademik. Rektor 2, wakil rektor 2 membantu rektor dalam bidang administrasi umum. Wakil rektor 3 membantu rektor dalam bidang pembinaan, kemahasiswaan, dan alumni. Wakil rektor 4 membantu rektor dalam bidang kerjasama dan kelembagaan. Di sini ada proses footprint diagram. Pertama mulai dari penerimaan mahasiswa ke terdiri bagiannya ke pendaftaran, isi form pendaftaran, membayar biaya pendaftaran. Kedua, masuk ke sistem registrasi. Selanjutnya, operasional akademik.
mulai dari pengisian KRS, perubahan, penjadwalan kuliah, absensi, tugas, UTS, UAS, dan KHS masuk dalam sistem informasi akademik. Pelepasan mahasiswa. Pelepasan mahasiswa masuk dalam wisuda ambil ijazah dan sistem administrasi. Ini proses bisnis proses modeling. Mulai dari pendaftaran, KRS, perkuliahan, KHS, pelepasan. Selanjutnya, metode AEP Bisnis Arsitektur Core Activity UIN Jakarta. Pendaftaran mahasiswa baru. Pertama, registrasi, menginformasi pelaksanaan PMTK. Selanjutnya, dari pihak sekolah mendaftarkan nama peserta yang mengikuti PMTK, mengirim berkas ke UIN. Kedua, panitia bertugas memverifikasi berkas calon siswa atau calon mahasiswa itu memverifikasi iya atau tidak saat masuk UIN Jakarta. Melakukan daftar ulang, mengikuti propesa, mengikuti kuliah perdana. Activity Decomposition Diagram, pendaftaran mahasiswa baru. Ini bagiannya, mulai dari pendaftaran mahasiswa baru sampai terakhir pengumuman kelulusan. Selanjutnya, Use Case Business Diagram, PN. Konversi nilai, pengisian dan perubahan KS, penyerahan nilai, perbaikan KS, dan pengambilan transkrip nilai. Nah, selanjutnya, dalam proses bisnis, faktor yang terlibat yaitu konversi nilai yang terlibat Biro KAA, Biro AAKK, mahasiswa, akademi, fakultas, subbak, administrasi, pendidikan. Yang kedua, pengisian dan perubahan KRS yang terlibat mahasiswa, akademi, fakultas, prodi. Yang ketiga, penyerahan nilai. Penyerahan nilai yang terlibat mahasiswa, dosen, subbak, administrasi, pendidikan, perbaikan KS, mahasiswa, jurusan, prodi, subbak, administrasi, pendidikan. Yang terakhir, pengambilan transkrip nilai, mahasiswa dan subbak administrasi pendidikan. Selanjutnya, metode EAP Application Architecture. Identifikasi kandidat aplikasi. Kelompok aplikasi pertama, sistem informasi registrasi. Kandidat aplikasinya pertama, sistem pendaftaran mahasiswa baru. Kedua, sistem pembayaran biaya pendaftaran mahasiswa baru. Selanjutnya, kelompok aplikasi kedua, sistem informasi akademik. Kandidat aplikasinya pertama, sistem pengisian KRS. Kedua, sistem perubahan KRS. Ketiga, sistem pembuatan jadwal kuliah. Keempat, sistem penyerahan input nilai. Kelima, sistem perbaikan KRS. Keenam, sistem transkrip nilai. Ketiga, kelompok aplikasinya yaitu sistem informasi administrasi. Kandidat aplikasinya pertama, sistem pendaftaran ujian transkripsi, sidang. Kedua, sistem pendaftaran wisuda. Ketiga, sistem pengambilan ijazah. Selanjutnya, identifikasi kandidat aplikasi. Sistem informasi registrasi, fungsinya yaitu pendaftaran mahasiswa baru S1 dan S2 melalui berbagai jalur, PMDK, UMB, Mandiri, dan lain-lain. Pembayaran biaya pendaftaran. Kedua, aplikasi sistem informasi akademik, fungsinya proses pengisian KRS, perubahan KRS, pembuatan jadwal kuliah, penyerahan nilai, perbaikan KHS, dan transkrip nilai. Yang ketiga, sistem informasi administrasi. Fungsinya pendaftaran ujian skripsi, wisuda, dan pengambilan ijazah. Selanjutnya, aplikasi portofolio katalog. Pertama, sistem informasi registrasi terdiri dari sistem pendaftaran mahasiswa baru, sistem pembayaran biaya pendaftaran. Yang kedua,
Aplikasi sistem informasi akademik terdiri dari sistem KRS, sistem perubahan KRS, pembuatan jadwal kuliah, input nilai, perbaikan KS, transkrip nilai. Yang ketiga, sistem administrasi, sistem pendaftaran ujian skripsi, sidang, pendaftaran wisuda, pengambilan ijazah. Ini sistem atau organisasi matriks. Selanjutnya, sistem atau fungsi matriks. Sistem X dan fungsi Y. Kesimpulan dari yang di atas yaitu pertama menghasilkan diagram dan matriks, kedua diagram dan matriks memunculkan usulan aplikasi atau sistem informasi. Aplikasi yang diusulkan tersebut memiliki penjelasan yang detail mengenai proses bisnis apa saja yang dapat diproses, aktor yang terlibat, input dan output yang dihasilkan. Sarannya yang pertama hanya core activity, selanjutnya core dan support activity. Kedua dapat dilanjutkan hingga tahap arsitektur chain management dan mencakup keseluruhan dari proses bisnis yang ada. Nah, ya, sekian terima kasih dari saya dan teman saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue di KL jalan pas di upload di